Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar PPKN di unit yang ketiga tentang membangun jati diri dalam kebinekaan. Mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, bulan ini adalah bulan Oktober. Perlu anak-anak ketahui, pada tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Karena pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 terdapat momen yang sangat bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda. Hari ini kita akan berliterasi bersama tentang Sumpah Pemuda. Mari kita simak bersama-sama ya. Sina membaca, silahkan anak-anak memperhatikan tulisan yang ada di layar. Oke, siap? Mari kita mulai. Hari ini adalah tanggal 28 Oktober. Pada tanggal tersebut, seluruh rakyat bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, tidak terkecuali di SDN Setiajaya. Seluruh warga sekolah memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan upacara bendera. Sewaktu upacara, Bapak Kepala Sekolah memberikan amanat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam amanatnya tersebut, Bapak Kepala Sekolah mengingatkan kepada seluruh warga sekolah untuk senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Menurut Bapak Kepala Sekolah, perbedaan yang ada di sekolah atau masyarakat tidak boleh dijadikan hambatan untuk bersatu, tetapi harus dijadikan sebagai pendorong meningkatnya persatuan dan kesatuan. Selesai melaksanakan upacara, seluruh peserta didik masuk ke kelasnya masing-masing untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya. Seluruh peserta didik kelas 4 telah berada di ruangan kelasnya. Tidak lama kemudian, Bu Indah masuk ke kelas dan hari ini akan mengajak seluruh peserta didiknya belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, tadi kita telah melaksanakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kata Bapak Kepala Sekolah tadi, kita harus senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kebetulan, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kalian sering mendengar atau melihat tulisan semboyan tersebut? Tanya Bu Indah. Sering, Bu, jawab seluruh peserta didik. Bagus. Ada yang tahu di manakah tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sering kita lihat? Bu Indah kembali bertanya. Saya, Bu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering kita temukan pada lambang negara kita, burung Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis dalam seuntai pita yang digenggam oleh kedua kaki burung Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia. Coba teman-teman perhatikan gambar burung Garuda di depan kelas kita ini. Jawab Jaka sambil menunjuk gambar burung Garuda yang terpasang di depan kelas. Bagus. Memang benar, tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering kita temukan pada lambang negara. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar lambang negara kita, di antara kalian ada yang tahu arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
Tanya Bu Indah. Saya Bu, Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jawab Dewi. Benar sekali jawabanmu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta. Semboyan ini diambil dari sebuah kalimat yang terdapat dalam buku Sutasoma karya Mpu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit. Kalimat tersebut sebenarnya tidak hanya terdiri dari 3 kata, tetapi lebih panjang. Kalimat lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangruwa, yang artinya adalah meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, tidak ada hukum yang mendua. Jelas Bu Indah sambil menulis kalimat semboyan tersebut. Kalimat tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Kerajaan Majapahit yang beraneka ragam. Keanekaragaman mereka terutama dalam hal agama yang dipeluknya. Mereka ada yang memeluk agama Syiwa, Buddha, dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Mereka hidup rukun berdampingan secara damai. Adapun hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat dan negara adalah satu, yaitu hukum negara Majapahit. Lanjut Bunda. Bu, mengapa kalimat tersebut dijadikan semboyan negara kita sampai sekarang? Tanya Putu. Pertanyaan yang bagus. Salah satu alasan mengapa kita menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah bahwa keadaan bangsa Indonesia mirip dengan keadaan masyarakat Kerajaan Majapahit tempo dulu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam. Keanekaragaman bangsa Indonesia meliputi banyak hal, di antaranya agama, suku bangsa, budaya daerah, dan sebagainya. Jawab Bu Indah. Coba kalian perhatikan kondisi kelas kita. Kelas kita adalah kelas yang beraneka ragam suku bangsa, budaya, dan agamanya. Misalnya, Jaka berasal dari suku Sunda, Dewi berasal dari suku Jawa, Putu berasal dari suku Bali, Ucok berasal dari suku Batak, Andi berasal dari suku Bugis atau Makassar, dan sebagainya. Akan tetapi, meskipun demikian, kalian tetap bersatu. Nah, begitu juga dengan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, agama, dan sebagainya, tetapi harus tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut, Bu. Bu, mengapa bangsa dan negara Indonesia harus bersatu dalam keanekaragaman? Tanya Jaka. Begini Jaka, kamu tentunya masih ingat peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa itu merupakan tekad para pejuang kita sebelum Indonesia merdeka. Para pejuang bertekad, dengan persatuan mereka dapat melawan penjajahan dan merebut kemerdekaan. Tekad tersebut harus kita ingat sebagai tekad mempersatukan bangsa kita yang beraneka ragam. Keanekaragaman suku bangsa, budaya, dan agama tidak boleh menimbulkan perpecahan di antara warga. Keanekaragaman itu justru harus membuat kita bersatu sebagai bangsa yang kuat dan disegani oleh negara lainnya. Jelas Bu. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran pada pertemuan kali ini. Di rumah silahkan kalian mencari berbagai bentuk keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia.
kata Bu Indah sambil menutup proses pembelajaran kali ini. Nah, itu tadi adalah bacaan tentang persatuan dan kesatuan dan Sumpah Pemuda. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak, silahkan anak-anak tulis kelima soal ini, kemudian anak-anak jawab ya. Yang pertama, apa artinya semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Yang kedua, dalam buku apa terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Yang ketiga, bagaimana kondisi masyarakat Kerajaan Majapahit pada tempo dulu? Yang keempat, samakah kondisi masyarakat Kerajaan Majapahit dengan kondisi bangsa Indonesia? Dalam hal apa persamaannya? Yang kelima, mengapa kita harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, itu tadi kelima soal latihan yang Vina tuliskan untuk menambah pengetahuan kalian. Anak-anak boleh memutar ulang video ini jika anak-anak masih kebingungan dalam mencari jawabannya. Cukup sekian dulu ya untuk hari ini. Semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.